Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kita, Tentor Inspiratif. Untuk video kali ini saya akan sharing kepada teman-teman tentang jenis tes psikotes yang sering banget keluar saat kalian melamar kerja. Jadi semoga tes ini bermanfaat buat teman-teman ya. Langsung aja kita mulai pembahasan kita kali ini. Jadi ini adalah slide psikotes kerja, jadi saya tampilkan dulu slide-nya. Nah, ini yang paling sering muncul. Sebenarnya ada banyak tes psikotes yang lain, cuman ini yang paling sering muncul sih. Jadi, mulai yang pertama, itu yang sering banget kita jumpai di tes seleksi masuk kerja adalah tes verbal. Jadi, ada sinonim, antonim, analogi, ini sering muncul. Kemudian matematika dasar, jadi hitungan sederhana. Kemudian soal cerita, deret angka, tes Army Alpha, ada TU5, tes intelijensi umum. Kemudian tes Kraepelin-Pauli, tes Warteg, kemudian menggambar orang, dan menggambar pohon juga ada. Mungkin ada beberapa teman-teman yang masih asing ya. Oke, hari ini kita belajar bareng aja. Nah, yang pertama ada tes verbal atau tes sinonim. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah sinonimnya dulu, karena tadi ada 3 subtes ya. Nah, yang sinonim ini adalah sebuah kata yang memiliki makna sama. Jadi, soal sinonim sekitar 53%-nya merupakan kata serapan dari bahasa asing. Jadi, bisa dari bahasa Inggris, bahasa Arab, maupun bahasa daerah. Tips dan triknya nih, Anda harus sering membaca atau mendengarkan berita. Jadi, biar nggak asing. Oh, ini berarti artinya apa? Kalau sering mendengarkan berita kan wawasan kita juga semakin luas ya. Kemudian, jika menemui kata-kata sulit, Anda dapat membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jangan memilih kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal, sebab berdasarkan pengamatan, jawaban seperti itu kemungkinan benarnya hanya sekitar 5%. Jadi biasanya memang sengaja dibuatkan pilihan jawaban yang mengecoh, jangan terkecoh. Nah, ini contohnya. Jadi hari ini itu karena kita bahas 10 subtes tentang psikotes, jadi secara umumnya aja. Nah, detailnya akan kita buat video-video di minggu depan, jadi setiap subtesnya akan kita bahas secara detail. Nah, ini sinonim. Yang pertama soalnya adalah liberal. Liberal itu sama dengan apa sih? Mungkin teman-teman sudah sering dengar kata-kata ini ya. Kalau saya sih familiarnya di kata sistem ekonomi yang liberal. Berarti liberal ini kira-kira seperti negara mana? Seperti Amerika gitu misalkan. Berarti bagaimana? Nah, kemungkinan jawabannya yang bebas. Nanti kita cek di pembahasannya. Kemudian ada soal berikutnya yang dedikasi. Dedikasi ini juga sering kita dengar ya. Seorang guru itu sudah berdedikasi di sekolahnya selama berapa tahun. Nah, dedikasi itu apa? Dedikasi itu pengabdian biasanya. Oke, ini pembahasannya. Ini jawabannya benar ya. Tadi bebas, untuk liberal itu sama dengan bebas. Kemudian dedikasi itu sama dengan pengabdian. Ini pembahasannya. Nah, nanti saya mungkin nggak baca banyak karena saya sajikan di sini slide-nya banyak, sekitar 30-an. Jadi nanti kita seperti biasa akan lampirkan di PowerPoint, di deskripsi, jadi bisa teman-teman download aja, jadi bisa dipelajari lebih detail di situ. Kita akan bahas secara umum aja untuk hari ini. Berikutnya di tes verbal, masih di tes verbal ya, ada antonim juga sering keluar. Jadi ini tes lawan kata. Tips dan triknya berdasarkan pengalaman kami nih, soal antonim itu sekitar 12% berasal dari kata serapan. Sama ya, sama seperti yang sinonim tadi, bahasa daerah dan bahasa asing. Dan 27%-nya adalah istilah sains, pertanian, kedokteran, teknik, dan lain-lain. Sedangkan sisanya berasal dari kata sehari-hari. Sama seperti tadi, tipsnya adalah sering baca atau dengerin berita, jadi biar familiar dengan kata-kata yang tidak biasa kita gunakan sehari-hari. Kemudian jika menemui kata-kata sulit, Anda dapat membaca KBBI. Hati-hati dan jangan terkecoh memilih jawaban yang justru sinonimnya, sebab biasanya soal ini berdekatan. Jadi biasanya setelah tes sinonim, kemudian tes antonim. Nah, kadang kita kelupaan masih mencari jawaban sinonimnya, padahal yang ditanyakan sudah berubah ke antonim, lawan kata. Hati-hati ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Nah, ini contoh soalnya. Jadi nomor 1 afdal. Nah, ini kalau
Teman-teman yang muslim mungkin juga sudah familiar ya dengan kata ini, karena kan tadi memang ada yang dari kata serapan bahasa Arab juga. Jadi afdol itu lawan katanya kira-kira apa ya? Kalau afdol itu biasanya kan kalau nggak gini nggak afdol, berarti afdol itu bisa diartikan dengan lengkap. Berarti kalau lawan katanya harusnya kekurangan ya. Nggak afdol, berarti ada yang kekurangan. Kemudian yang kedua ada kata sangkal. Sangkal itu artinya menyangkal. Menyangkal itu kan berarti membantah. Berarti jawabannya yang pas untuk lawan katanya itu adalah lawan kata membantah, bisa mengakui ya. Berarti yang D. Oke, kita cek di sini jawabannya benar, kekurangan. Dan lawan kata sangkal adalah mengakui. Ini pembahasannya. Nanti bisa dipelajari kembali. Selanjutnya ada tes verbal analogi atau padanan hubungan. Tips dan triknya, temukan kata kunci atau hubungan khusus antar kata pada soal. Semakin spesifik, maka akan semakin mudah menemukan hubungan kata yang sesuai. Makin spesifik, maka semakin mudah untuk menemukan hubungan. Nanti saya edit ya. Jika hubungan bersifat terlalu umum, biasanya jawaban masih sulit ditemukan. Jangan memutuskan jawaban sebelum Anda membaca semua pilihan jawaban. Jika jawabannya sukar, buatlah kata-kata tersebut menjadi sebuah kalimat dengan menggunakan analogi yang ada. Hubungan kata pada jawaban harus mempunyai urutan yang searah atau sejalan dengan soal. Ini contohnya biar lebih paham ya. Nah, kalau di sini ada gedung rangka, kira-kira kaitannya gedung dengan rangka itu apa? Penyangga gedung adalah rangkanya, rangka gedung kan? Berarti yang pas penyangga tubuh adalah tulang, harusnya yang C. Kemudian yang nomor 2, guru dosen. Guru yang mengajar di universitas namanya dosen. Bisa jadi seperti itu ya. Berarti siswa yang ada di universitas mahasiswa. Iya, ini juga sudah muncul pilihan pembahasannya. Berarti ini jawabannya A, kemudian ini yang C. Penyangga gedung adalah rangka dan penyangga tubuh adalah tulang. Guru di perguruan tinggi adalah dosen dan siswa di perguruan tinggi namanya mahasiswa. Jadi kita kalau sulit ditemukan, itu kita cari kalimat yang bisa menggabungkan keduanya. Jadi nanti buat mencari pilihan jawabannya bisa mudah. Berikutnya, poin kedua setelah kita bahas yang verbal tadi, kita ke soal matematika dasar. Sebenarnya ini mudah sih, harusnya sih mudah juga buat teman-teman. Tapi mungkin ada beberapa teman yang lupa karena mungkin udah lama gak sekolah atau dulu pernah bolos, enggak ya. Tapi sepertinya teman-teman yang di sini rajin-rajin semua. Tapi nggak apa-apa, saya review dulu apa sih basicnya matematika itu. Yang pertama, ini untuk matematika dasar ya. Yang ditanyakan sih sederhana, kemampuan menghitung dengan cepat seperti tambah, kurang, kali, bagi. Ini sangat diperlukan, jadi nanti membantu banget karena biasanya nggak cuma soalnya mudah, tapi juga waktunya terbatas. Kemudian pahami urutan operasinya, kerjakan terlebih dahulu yang ada dalam tanda kurung, kemudian pangkat, dan seterusnya. Untuk memudahkan mengingat urutan, Anda dapat menggunakan akronim KPKBJK. Jadi kurung dulu, kemudian pangkat dulu. Setelah itu kalau sudah dilakukan yang kurung dan pangkat sudah dihitung, kemudian ke kali dan bagi kalau ada. Nah ini kalau sudah dilakukan, yang terakhir adalah jumlah dan kurang. Pahami cara menggunakan angka-angka negatif. Menjumlahkan dua angka negatif membuat angka semakin negatif. Jadi digitnya akan semakin besar. Jadi logikanya kalau kita minus itu kan anggap aja ngutang ya. Kalau kita ngutang kemudian kita ngutang lagi, berarti utang kita semakin besar. Jadi menjumlahkan dua angka negatif membuat angka negatifnya semakin besar. Kemudian mengalihkan atau membagi dua angka negatif memberikan jawaban positif. Jadi negatif kali negatif positif, negatif bagi negatif juga positif. Mengalihkan atau membagi angka positif dan angka negatif memberikan jawaban negatif. Jadi positif dan negatif kalau dikali atau dibagi lebih menang yang negatif. Syarat aturan internasional dalam operasi hitung campuran adalah kali dan bagi sama kuat, yang lebih depan dikerjakan terlebih dahulu.
Tambah dan kurang sama kuat, yang lebih depan dikerjakan terlebih dahulu. Kuadrat dan penarikan akar juga sama kuat. Kalau ada yang lebih depan juga dikerjakan terlebih dahulu. Nah, contohnya soalnya simple seperti ini teman-teman. Jadi 35 tambah 15 bagi 3 dan seterusnya. Ini bagaimana caranya dengan aturan yang dasar tadi kita sudah review di awal. Itu pasti kita harus kerjakan dulu bagi dan kalinya. Karena ini yang harus dikerjakan dulu sebelum penambahan dan pengurangan. Jadi bisa dikasih dalam kurung seperti ini. Jadi 35 ditambah 15 dibagi 3 dikurangi 5 kali 5 biar lebih mudah bisa kasih dalam kurung ya. Ditambah, oh sorry ini saya tipu, kenapa 111 harusnya 41 ya. Jadi 35 yang tipe-tipenya nanti saya ganti. 35 ditambah 15 dibagi 3 itu kan 5. Kemudian dikurangi 5 kali 5 itu kan 25. Ditambah 41 soalnya, berarti ini ditambah 40 dikurangi 25, 15 ditambah 41, 56. Maka otomatis jawabannya yang do. Udah ya, kita lanjut ke soal cerita. Soal cerita yang sering muncul pada psikotes kerja adalah menanyakan berapa untungnya, berapa ruginya, kemudian sistem satuan, jadi ada panjang, luas, volume, berat, waktu. Nah ini detailnya juga kita bahas, jadi ada kilogram, dekagram, meter. Nah itu kita nanti akan gram, itu nanti akan kita bahas di pertemuan berikutnya, lebih detail. Menghitung waktu, jarak, dan kecepatan. Nilai perbandingan lurus dan perbandingan terbalik, bangun datar, kemudian bangun ruang, biasanya juga ditanyakan rumus-rumus ini. Nah, soal ceritanya seperti ini, misalkan contohnya, 2 pembalap sepeda berputar mengelilingi lingkaran. Saat pembalap pertama berputar 20 kali, maka pembalap kedua berputar sebanyak 60 kali. Dengan kecepatan yang sama, apabila yang pertama berputar 35 kali, putaran pembalap kedua adalah sebanyak berapa? Nah, kalau tipe soal yang seperti ini, biasanya mengerjakannya dengan perkalian silang ya. Nah, bagaimana itu perkalian silang? Ini contohnya. Jadi saat pembalap pertama tadi 20 kali, pembalap kedua 60 kali. Dengan kecepatan yang sama, apabila yang pertama berputar 35 kali, berapa kali putaran pembalap kedua gitu kan pertanyaannya. Dikalikan silang aja, jadi ini dikali yang bawah di sini dikali dengan yang atas di sini. Jadi 20A, 20 dikali A kan 20A. Jadi ini pemisahan aja ya, boleh teman-teman ganti dengan X juga boleh. Sama dengan 35 dikali 60 atau 60 kali 35. 20A sama dengan ini jawabannya 2100. Nah, maka berapa A-nya? 2100 dibagi dengan 20, ketemunya 105 kali. Saya. Maka jawabannya yang E. Nomor berikutnya yang keempat itu ada deret angka. Jadi tes deret angka menampilkan deretan angka yang belum lengkap. Dalam tes ini Anda diminta mencari angka untuk mengisi titik-titik pada deretan yang ada dengan menggunakan pola tertentu. Nah, macam aturan pola deret angka yang biasa muncul adalah ini ya biasanya. Ada Fibonacci. Fibonacci itu deret angka dengan sebuah angka merupakan jumlah dari dua angka sebelumnya. Deret larik juga ada 1 larik, 2 larik, dan yang paling sulit kalau lariknya ada 3. Nah, ini tipe soal masing-masing seperti apa juga nanti kita kupas di video-video berikutnya, insya Allah ya. Kemudian deret tingkat. Tingkat merupakan deret bilangan yang aturannya bertingkat. Kalau kombinasi, merupakan deret bilangan yang aturannya merupakan kombinasi dari ketiga tipe di atas. Nah, ini satu contohnya. Kalau deret angka seperti ini mudah ya, berarti ini sepertinya pola 1 larik. Jadi 40 ke 42 ini kan tinggal ditambah 2. Kemudian ini tambah 2 lagi, ini tambah 2 lagi. Berarti otomatis di sini ditambah 2 juga. Nah, seperti ini deh mudahnya. Nah, ini tinggal ditambahkan aja. Jadi 46 tambah 2, 48, 48 tambah 2, 50. Jadi jawabannya jelas yang B. Nah, nanti tipe soalnya bisa macam-macam. Kadang ada yang mudah-mudah seperti ini, kadang juga ada perusahaan yang tipe soalnya yang tadi bisa 3 larik gitu. Jadi yang sulit. Jadi persiapkan aja semuanya. Berikutnya, tes Army Alpha. Tes Army Alpha Intelligence ini mudah dipahami secara langsung. Dengan melihat contoh soal, Anda bisa langsung mengerti.
Namun yang membuatnya terlihat sulit adalah perintah pertanyaannya. Kesulitan tersebut karena akan diinstruksikan dengan sebuah instruksi yang panjang dan Anda hanya boleh mengeksekusi instruksi tersebut dalam 5 detik untuk satu soal. Apabila lebih dari itu, maka Anda gagal di satu pertanyaan tersebut. Tapi ada juga yang 10 detik. Jadi nanti akan diinstruksikan oleh yang pengawasnya ya. Jadi ada petugasnya yang akan bacakan perintahnya apa, kemudian kerjakan dalam waktu 5 detik. Mulai. Nah, itu nanti akan disuruh stop. Nah, berarti kalian sudah tidak boleh mengerjakan lagi kalau waktunya sudah habis. Seperti apa contoh tes Army Alpha? Ini dia. Nah, contoh perintahnya seperti apa? Coba ya, kita kerjakan bareng-bareng. Ini contoh perintahnya seperti ini. Perhatikan lingkaran-lingkaran bernomor pada nomor soal 1. Gambarkan garis melintang dari bawah lingkaran nomor 5 berlanjut ke atas lingkaran nomor 6 dan 7, lalu ke bawah lingkaran nomor 8. Berarti kita diminta untuk menggambarkan garis. Wait, saya cari pennya dulu. Oh, sudah. Ini kok warna merah ya pennya. Sebentar saya ganti dulu warna biru lah. Jadi di bawah 5, kemudian ke atasnya 6 dan 7, kemudian instruksi berikutnya adalah di bawahnya 8. Nah, seperti ini kurang lebih. Jadi nanti teman-teman diminta untuk fokus. Begitu ada instruksi penjelasan pertanyaannya kan belum boleh mengerjakan. Jadi fokus dulu, diingat-ingat, oh soalnya apa. Nah, begitu dimulai, nah baru kita bisa mengerjakan. Berikutnya perintah soal yang kedua, perhatikan lingkaran-lingkaran pada soal nomor 2. Tuliskan huruf S dalam lingkaran keempat dan beri tanda centang dalam lingkaran kedua. S pada lingkaran keempat dan tanda centang pada lingkaran kedua. Kalau pakai pulpen pasti gampang kayak gitu. Oke. Yang nomor 3 perintahnya bisa seperti ini. Perhatikan huruf-huruf pada nomor 3. Coret huruf konsonan ketiga dari deretan. Lingkari huruf kedua setelah L. Huruf konsonan ketiga. Konsonan itu kan berarti selain A, I, U, E, U. Berarti yang ini, coret. Kemudian yang perintah berikutnya adalah lingkari huruf kedua setelah L. Berarti huruf N, lingkari. Nggak baca ini lingkarannya, penanya agak sulit. Kemudian nomor 4, perhatikan angka-angka pada nomor 4, coretlah bilangan-bilangan yang bernilai kurang dari 56, tetapi bukan bilangan kembar. Dicoret kurang dari 56, berarti ini, tetapi bukan bilangan kembar. Awas ya, ini kurang dari 56 tapi dia bilangan kembar. Ini juga kembar. Ini juga dicoret berarti. Coret. Di bawah 56 selain bilangan kembar. Nah, seperti ini misalkan. Bisa ya, jadi harus fokus. Yang berikutnya yang keenam adalah soal TIU5, tes intelijensi umum yang kelima. Biasanya soalnya ada 30, nanti aja kita bahas lengkap. Nah, contohnya seperti ini ya. Bila A dikecilkan diperoleh B. Bila sekarang dengan C dilakukan hal yang serupa, maka jadi C dikecilkan, diperoleh gambar 2, ya kan? Karena gambar satunya kan dihitamkan ini, jadi nggak sesuai. Padahal kan yang ini tanpa arsiran, berarti yang kedua yang benar. Maka dari itu gambar 2 dicoret di bawahnya. Jadi nanti kalau teman-teman diberikan lembaran kertasnya, ya tinggal dicoret di bawahnya. Ini misalkan. Dicoret di bawahnya begini. Kemudian bila A diputar diperoleh B, bila C diputar diperoleh gambar yang mana? Mudah ya, maka jawabannya pasti yang ini. Nah, nanti soalnya bisa jadi lebih sulit dari ini. Kita bahas lebih lengkapnya pertemuan depan dan juga waktunya sangat terbatas. Jadi kita lanjutkan ke subtes berikutnya, ada tes Kraepelin-Pauli. Tes Pauli sebenarnya merupakan perbaikan
Dan penyempurnaan dari tes Kraepelin. Tes Pauli menjumlahkan angka-angka dari atas ke bawah lebih mudah, sedangkan tes Kraepelin itu dilakukan dengan cara menjumlahkan angka-angka dari bawah ke atas. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan, keajekan. Sebaiknya pencapaian perhitungan di setiap kolom stabil, karena akan melihat konsistennya teman-teman dalam bekerja. Karena grafik pengerjaan yang stabil lebih baik daripada mengerjakan banyak di awal, kemudian di belakangnya cuman mengerjakan sedikit udah kecapean. Jadi konsisten itu penting. Berikutnya, ketaatan dan ketahanan. Setiap instruksi panitia harus dipatuhi karena akan mengindikasikan bagaimana Anda bekerja dalam tekanan atau under pressure. Jadi nanti bisa jadi panitianya akan bilang pindah. Nah, begitu pindah, kita akan berpindah ke baris yang berikutnya, ke kolom yang berikutnya. Jadi tidak hanya di kolom yang pertama, langsung pindah ke kolom yang sebelahnya. Kecepatan kerja dapat diukur dengan banyaknya angka yang mampu dikerjakan. Ketelitian, cermat dan teliti juga dibutuhkan, sehingga menunjukkan ketelitian juga saat kerja. Nah, tes Kraepelin ini kan menjumlahkan angka pada tiap kolom dari bawah ke atas, kalau Kraepelin ya, kalau Pauli dari atas ke bawah. Kemudian menuliskan hasilnya di sebelah kanan angka yang dijumlahkan. Jadi nanti ada angka-angka, kemudian misalkan kalau Kraepelin berarti dari bawah ke atas kan, berarti 7 tambah 1, 8. 1 tambah 3, 4. 3 tambah 7 kan 10. Nah, ini teman-teman tidak menuliskan dengan angka 10, tapi hanya angka yang digunakan angka terakhirnya aja, jadi 0. Kemudian 7 tambah 7 kan 14, berarti dituliskan 4-nya aja, nggak usah 14. Dimulai dari kolom paling kiri, saat tes dimulai akan ada aba-aba mulai. Setiap 30 detik, panitia akan memberikan aba-aba pindah. Dilihat konsistensinya dari kolom pertama, kolom kedua, dan yang kolom terakhir, karena ini namanya tes koran juga. Ada yang menamakannya dengan tes koran, jadi berlembar-lembar. Bagaimana ketahanan teman-teman sampai tes yang terakhir itu masih bisa nggak konsisten gitu. Ya kalaupun ada penurunan ya wajar, tapi tidak terlalu jauh jaraknya dengan yang pertama. Petunjuknya tes Kraepelin tadi dari bawah ke atas ya, kalau Pauli dari atas ke bawah. Lembar tesnya ini cuman cuplikan contoh, tapi kalau realnya seperti baca koran akan banyak berlembar-lembar dan teman-teman harus tahan itu dengan waktu yang ya mengikuti perintah, mulai, stop, pindah, mulai, pindah, mulai, pindah, itu harus tahan. Jadi misalkan di sini ini 2 tambah 6, kalau perintahnya Kraepelin ya, berarti di sini kita tuliskan 8. Kemudian 6 tambah 8, 14 kita tuliskan 4. Ini dituliskan 6 dan seterusnya gitu. Kalau Pauli berarti dari atas ke bawah, tergantung instruksi. Yang ke-8 adalah warteg tes atau tes warteg. Ini tipu ya. Tes warteg merupakan bentuk-bentuk gambar dengan pola tertentu yang belum bisa diartikan. Tes ini menjadi cara bagi seorang penguji untuk mengetahui kepribadian calon karyawan. Jadi tes ini biasanya ada 8 atau ada juga yang pakainya 16 gambar, tapi kebanyakan sih 8 gambar. Nah, interpretasinya ada titik di tengah kotak. Jika banyak garis melalui titik tersebut, berarti Anda memiliki banyak solusi dalam menangani masalah. Jadi gambar itu nggak sekedar gambar ya, ternyata ada artinya. Makanya beruntung untuk teman-teman yang nonton video ini jadi tahu, oh nanti ternyata arti gambar saya itu positif. Ini adalah arti-artinya. Kemudian gambar kedua adalah garis gelombang, digunakan untuk mengetahui tingkat fleksibilitas dalam melaksanakan berbagai tugas. Gambar yang ketiga, nanti ada 3 garis jajar. Ini jika garisnya terus naik, mengindikasikan Anda akan berusaha maksimal untuk mencapai impian. Yang gambar keempat atau kotak blok, jika menggambar jendela, Anda cenderung konstruktif. Jadi sifat membangun diri sendiri dan orang lain. Jika gambar kotaknya menjadi bagian dari gambar lain yang lebih besar, maka cenderung melakukan ekspansi jika memungkinkan. Nah, nanti di video yang berikutnya saya juga akan memaparkan apa arti negatif kalau misalkan ada gambar yang ini, nanti akan dijelaskan detail ya. Gambar kelima, 2 garis diagonal atau menyerupai huruf T begitu. Jika arah gambarnya ke bawah, itu cenderung menghindar dari tanggung jawab. Apabila arah gambarnya ke atas, cenderung memiliki kapasitas yang baik dalam mengambil keputusan. Kemudian gambar ke-6 ada garis horizontal dan vertikal. Apabila menghubungkan dengan garis-garis sederhana, jadi seperti ini, kurang lebih nanti saya akan tunjukkan template gambarnya.
Mengindikasikan Anda berupaya secara praktis apabila kedua garis tidak dihubungkan menggambarkan memiliki permasalahan dalam hal perencanaan. Kemudian ada titik-titik setengah lingkaran. Apabila menggambar jejak kaki, memikirkan keadaan saat ini. Jika perhiasan, memikirkan tradisi keluarga. Apabila mengikuti arus gambar yang lengkung, kondisi emosional Anda belum matang. Nah, yang terakhir ada garis lengkung. Jika Anda menggambar payung, menunjukkan memiliki sikap yang hati-hati ketika berinteraksi. Jika menutup garis lengkung dengan garis lurus, mengindikasikan ketidakpercayaan atau sifat yang perhitungan. Jika fokusnya di garis lengkungnya, maka menunjukkan kemandirian dan kemampuan. Tips dan triknya nih, buatlah nomor urutan yang tidak terlalu urut dan tidak terlalu acak. Karena jika menggambar dengan yang urut banget, itu akan dipandang sebagai orang yang kaku atau konservatif. Kalau menggambarnya acak banget nih, acak-acakan kayak gini nomor urutnya, jadi dari nomor yang 5 dulu, terus kemudian 7, kemudian 6, 8, itu acak-acakan banget. Ini Anda akan dipandang sebagai orang yang terlalu kreatif dan cenderung breaking the law. Jadi malah biasanya makar gitu, memberontak ya. Jadi maka Anda dapat menyelesaikan gambar tes warteg dengan urutan sebagai berikut. Jadi setengah-setengah. Ada yang urut, ada yang acak. Gambar Anda juga menunjukkan kepribadian atau kemampuan IQ. Apabila Anda menggambar sesuatu yang biasa aja atau umum, itu akan beda penilaiannya dengan jika menggambar sesuatu yang out of the box gitu. Usahakan menggambar dengan mantap tanpa dihapus atau sedikit saja yang dihapus untuk menghemat waktu tes dan mengindikasikan Anda orang yang mantap dan percaya diri. Nah, seperti ini adalah patternnya ya, jadi polanya seperti ini. Nah, nanti kita akan mengkreasikan mau digambar apa sesuai dengan yang tadi, maka gambarnya bisa seperti ini teman-teman. Jadi kita gambar dulu yang sini boleh. Jadi yang bawah ini kita gambar nomor 1, kemudian gambar berikutnya kita ambilkan dari yang ini 2, nomor berikutnya 3. Jadi ini angka-angka yang ditulis di sini adalah angka urutan kita gambar yang ke berapa. Seperti ini ya. Nah, ini tadi titik di tengah, jadinya seperti ini. Bunga bisa, kemudian kemudian melengkung ini ternyata jadi paruh bebek boleh, atau ini terus naik seperti ini artinya juga bagus. Nah, kotak di pojok akan jadi jendela seperti ini juga boleh. Nah, ini tadi seperti ini ya bentuknya. Nah, 2 garis arahnya sebaiknya ke atas. Kalau arahnya ke bawah tadi kan artinya kurang bagus. Kemudian kalau ini menghubungkan, nah kalau ini dihubungkan berarti artinya positif, tapi kalau itu tidak terhubung malah dipertanyakan. Kemudian kalau ini menggambar perhiasan berarti menghormati atau mengingat tradisi keluarga. Terus ini ada lengkungan seperti ini, bisa digambar dengan jamur. Itu tentang tes warteg. Kita lanjut ke draw a person test. Mungkin kalau ada teman-teman ada pertanyaan, kita bisa sharing di kolom komentar ya. Nanti kita bisa belajar bareng di situ. Draw a person test atau tes menggambar orang. Cara menggambar DAP test adalah, kalau gambar orangnya nih, caranya profesi yang Anda gambar sebaiknya sesuai dengan jenis pekerjaan yang Anda lamar. Gambarlah orang yang sedang beraktivitas sehingga menunjukkan bahwa Anda adalah orang yang giat, nggak pasif. Gambarlah orang sesuai dengan jenis kelamin Anda. Jadi kalau yang perempuan, gambarnya juga perempuan. Kalau laki-laki juga laki-laki. Gambarlah orang yang nyata, bukan tokoh anime. Jadi kalau anime biasanya matanya besar, hidungnya kecil, tidak seperti itu ya. Jadi yang menyerupai orang. Kalau teman-teman mungkin terbiasa gambar anime, berarti ya diusahakan belajar yang benar-benar real orang. Nggak harus bagus kok, yang penting ini sesuai dengan acuan ini. Detailnya gambarlah dengan utuh mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk detail wajah, mulai mata, hidung, dan seterusnya. Proporsional, jangan menggambar terlalu besar atau terlalu kecil. Jadi di bagian tengah juga, itu ada penilaiannya juga. Aksesorisnya, terutama untuk wanita, jangan berlebihan ya. Nanti digambar kalungnya terlalu banyak, gelangnya terlalu banyak, itu tak bagus karena akan menunjukkan bahwa Anda orang yang materialistis. Anda dapat menggambar jam tangan, sabuk, atau tas, aksesoris yang perlu aja. Jadi terlihat disiplin dan berdedikasi.
Goresan, sekali lagi jangan ragu-ragu waktu ada paper and pencil test. Ini namanya PNP test. Jadi jangan ragu-ragu, gambarnya langsung secara tegas dan jelas. Bagaimana biar nggak ragu-ragu? Ya kita berlatih dulu dong tentunya sebelum tes. Jadi nanti waktu tes udah lancar. Usahakan menggambar dengan sekali gores pasti. Bolehlah kalau ada penghapus dikit-dikit tapi nggak banyak. Nah, misalkan ini tentara yang sedang melaksanakan upacara. Ini kalau cowok berarti bisa menggambar sesuai jenis kelaminnya dan juga sesuai profesi yang dilamar. Atau kalau perempuan, misalkan guru sedang mengajar di depan kelas. Jadi jangan cuma gambar yang berdiri tanpa arti ya, tapi harus ada kegiatan yang dilakukan. Itu tadi. Oke, ke nomor 10 yang terakhir ada draw a tree test, jadi menggambar pohon. Jadi tips dan triknya, walaupun Anda tidak bagus dalam menggambar, contohnya saya juga tidak pernah mendapatkan nilai yang bagus kalau menggambar, tapi unsur-unsur pentingnya nggak terlewat. Itu jadi penilaiannya bukan indah, bagus atau enggaknya, tapi unsur-unsurnya nggak ada yang terlewat. Usahakan menggambar secara detail setiap komponen dari pohon tersebut seperti tangkai, bentuk daun, kerapatan daun, buah, akar, bahkan alur pohon. Jagalah kertas dalam keadaan rapi dan bersih untuk menunjukkan bahwa Anda orangnya rapi dan teratur. Jangan terlalu sering menghapus. Perhatikan proporsi gambarnya, akar, batang, dan mahkota. Jangan buat mahkota yang terlalu besar. Jadi proporsional gitu. Buatlah garis dengan tekanan sedang. Jika garis terlalu lemah, itu menunjukkan tidak punya pendirian. Sedangkan garis yang terlalu tegas menunjukkan bahwa Anda kaku, tidak mau menuruti peraturan. Gambarlah sesuai waktu yang diberikan. Usahakan menggambar satu goresan saja. Hal ini menunjukkan bahwa Anda orang yang tidak ragu-ragu. Seperti yang tadi ya, gambar dengan ukuran proporsional. Aturannya sama sih sebenarnya antara yang menggambar orang dan menggambar pohon. Nah, ini contohnya gambar pohon apel bisa seperti ini ya. Jadi digambar seperti ini. Nah, kalau teman-teman masih ada sisa waktu, gambar daunnya lebih detail juga lebih bagus. Penilaiannya akan lebih bagus. Jadi tidak hanya berbentuk awan seperti ini, tapi gambarnya ada serat-serat daunnya itu lebih bagus. Nah, ada aksesoris seperti ini. Ada bunga, ada ayunan, ada burung mungkin, atau ada serangga yang lain. Nah, itu nanti ada artinya ya. Jadi pohon apa yang bisa digambar? Apakah bisa gambar pohon pisang atau bisa gambar pohon bambu? Nggak semuanya ya. Jadi ada artinya. Nah, nanti detailnya akan kita bahas di next video. Ini contohnya pohon mangga. Nah, untuk teman-teman yang sudah nonton video ini, biar makin mantep nih, jadi bisa latihan soalnya untuk mengikuti tryout psikotesnya gratis. Caranya gampang banget, jadi tinggal subscribe channel YouTube Tentor Inspiratif. Kemudian seperti biasa tinggal like, comment, share video ini aja. Kemudian kirimkan bukti tadi itu ke nomor WA atau Telegram yang tercantum. Nanti ini kita akan cantumkan di deskripsi berikut PowerPoint-nya. Jadi biar teman-teman bisa belajar persiapannya lebih mantap. Untuk dapat G-Form Google Form soal tryout-nya ya, kalau sudah terpenuhi syarat-syarat tadi, kemudian kita akan kirimkan Google Form soalnya. Nah, nanti ada skor tryout-nya, jadi teman-teman bisa mengetahui nih, oh berarti saya sudah oke di verbal, tapi mungkin kurang di matematikanya. Nanti kita akan kirimkan soalnya Japri, kemudian hasilnya juga Japri setelah teman-teman selesai mengerjakan soal. Nah, tryout tadi yang bakalan kita kirim G-Form, Google Form soalnya itu tentunya bukan yang gambar-gambar ya. Kalau itu teman-teman pasti bisa berlatih di rumah. Yang mungkin kita kirimkan adalah soal yang verbal, jadi sinonim, antonim, analogi. Kemudian matematika dasar, deret angka, soal cerita, itu yang kita lampirkan di Google Form-nya. Nah, ini rekomendasi untuk teman-teman yang lagi galau nih. Kok tadi kayaknya soalnya gampang-gampang banget ya. Kalau kalian merasa gampang-gampang dan butuh referensi soal yang lebih banyak, bisa belajar dari sini karena kami juga pakai referensi buku ini. Buku ini lengkap banget, bisa digunakan untuk tes masuk kerja, tes CPNS, TNI Polri, Auto Bappenas, dan lain-lain. Jadi super komplit, makanya bukunya setebal ini. Jadi kalau kalian misalkan sudah berhasil lolos CPNS, nah ini bisa diwariskan ke adik, sepupu, atau kemana, ke temen boleh. Jadi kalau saya CPNS sedangkan adik mau TNI Polri, relevan kok. Jadi
untuk masuk kerja maupun ke sekolah, tes masuk sekolah atau S2, S3 itu kan juga banyak yang menggunakan tes psikotes. Di sini lengkap tersedia semua keperluan teman-teman. Jadi ada tes TOEFL juga, ada tes kesehatan, ada tes wawancara. Jadi biar nanti saat tahapan terakhir nih, biasanya tahap terakhir untuk kerjaan kan ada tes interview. Jadi biasanya ada pertanyaan, coba perkenalkan tentang diri Anda, atau berapa gaji yang Anda inginkan. Nah, teman-teman udah prepare nih, jawabnya apa ya yang sopan dan tepat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang out of the box kayak gitu, yang tricky seperti itu. Di sini lengkap. Jadi bisa untuk referensi teman-teman yang sedang mempersiapkan untuk beasiswa S1, S2 atau S3. Tes TPA atau Bappenas juga ada, tes masuk perusahaan BUMN juga ada, lengkap. Nah, kalau teman-teman mau untuk beli buku ini, bisa beli original booknya di toko Shopee kami, Tentor Inspiratif. Jadi di toko Oren aja masuk, kemudian klik Tentor Inspiratif, nanti akan muncul produk ini, tinggal di check out aja. Nah, nggak terasa ternyata sudah selesai pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen. Jadi kalau misalkan kalian mau sharing-sharing apa, atau kita doa bareng-bareng semoga lulus ini, lulus itu, boleh nanti komen aja. Kemudian share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian atau saudara kalian yang juga sama-sama mempersiapkan untuk tes masuk kerja ya. Semoga bermanfaat. Thank you very much for watching. See you on the next video. Bye-bye.